di komunitas Tangan di Atas Denpasar Bali. Aku dengan Lydia, Ketua TEDA Denpasar. Kita kembali lagi untuk sesi salsa saling sharing perjalanan bisnis. Kali ini aku dengan seorang narasumber couplepreneur yang bisa dibilang member baru di TEDA Denpasar yang bernama Mbak Eka Rita. Yuk kita dengarkan. Hai, selamat malam Mbak Eka, apa kabar? Ya, halo, kabar baik. Oke, Mbak, yang pertama aku mengucapin terima kasih karena Mbak Eka sudah berkenan untuk menjadi narasumber nih. Karena emang sebenarnya nggak gampang untuk seseorang berani untuk sharing. Awalnya juga Mbak Eka bilang, enggak deh Mbak Lid, nanti dulu gitu kan ya. Tapi terima kasih Mbak sudah meluangkan waktunya, kebenaran rumah kita dekat. Nah, sebelum kita sharing ke teman-teman, Mbak Eka kan hitungannya member baru ya di TDA Denpasar. Boleh cerita nggak Mbak, sebelum Mbak menjadi pengusaha atau menjadi pebisnis, pernah nggak sih Mbak tuh bekerja dengan orang lain atau pengalaman kerja Mbak tuh apa sebelum akhirnya memutuskan bisnis sendiri? Jadi sebelumnya saya kebetulan sama pasangan kan satu teman-teman kuliah juga satu kampus dulu di Unhas. Terus kemudian kita sama-sama kerja di konsultan arsitek sama kontraktor sih beberapa, jadi hampir sekitar 5-8 tahun gitu kita kerja di konsultan macam-macam sih, beberapa konsultan ternama juga di Bali. Oh, di Bali ya. Gitu ya. Terus kemudian kita menikah, terus jadi kayak pertimbangannya kita punya anak, kayak banyak sering tinggal kayak gitu, banyak waktu. Kalau di konsultan kan emang kecil banget ya, kalau di project kita bisa sampai lebih overtime gitu. Jadi kita pertimbangin mending kita bikin konsultan sendiri, jadi waktunya bisa lebih fleksibel gitu, jadi bisa sambil urus keluarga juga gitu, bisa lebih punya quality time juga sama keluarga kayak gitu sih. Oke. Mungkin ada yang ditambahkan? Oke, jadi sebelum membangun bisnis memang sudah kerja bareng di perusahaan orang lain ya Mbak? Jadi di konsultan ya. Oke. Nah, ketika akhirnya memutuskan untuk usaha sendiri itu di tahun berapa sih Mbak berdirinya dan namanya apa? Mungkin Mbak bisa sharing cikal bakal bisnis Mbak nih, apa namanya, bergerak di bidang apa, terus servisnya tuh apa, yang dilakukan tuh apa? Silakan. Jadi kalau kita sih awal berdirinya itu sekitar berapa tahun ya? 8 tahun. 2016. Iya, 2016. Ya, 2016 kita berdiri sih, awalnya namanya Zaha Arsitek. Jaha Arsitek. Zaha, ya, Zaha Oke. Arsitek. Jadi sebenarnya kita awalnya sih terinspirasi sama seorang arsitek terkenal ya. Kita kayak suka sih sama stylenya beliau kayak gitu. Terus kemudian setelah bergabung dengan TDA ini, ya thank you to Mbak Lydia sama Mbak Eka Susianti yang udah mentoring so far ini, banyak banget sih masukan-masukan, termasuk salah satunya tentang branding kayak gitu. Jadi saran-sarannya kita bikin branding yang ada beberapa kriteria, dan berdasarkan kriteria tersebut kita jadi punya pertimbangan untuk ganti nama. Rebranding ya ibaratnya. Oke. Rebranding menjadi Aztec. Ya. Aztec tapi pakai arsitek lagi di belakang nggak? Udah singkatan dari? Ya, jadi filosofinya itu dari A to Z arsitek gitu. Jadi kita one stop solution. Caranya ya harapannya jadi one stop solution for architecture gitu ya, misalnya. Oke. Ini kan dari 2016 berarti udah total sudah 8 tahun ya. Oke, dan baru ketika di 8 tahun baru mau rebranding ya Mbak ya. Iya. Oke. So far challenge dan harapannya apa nih dalam berbisnis selama 8 tahun ini Mbak? Challenge-nya ya hampir sama para pebisnis pada umumnya ya, pasti ada challenge-nya gitu. Apalagi khususnya nih kalau couplepreneur kayaknya challenge-nya lebih banyak lagi ya, karena bukan hanya melibatkan bisnis itu sendiri, tapi bagaimana kerjasamanya harus lebih ini lagi, teamwork-nya kayak gitu, gimana not only talk about money ya, jadi kayak kita juga harus gimana menghargai
partner kita, menghargai tim kita yang bekerja bareng sama kita, kayak gitu. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan beberapa macam aspek termasuk psikologis kayak gitu sih. Jadi banyak hal ya. Jadi kalau bisnis berhasil tuh ada banyak yang harus dilibatkan, bukan hanya satu skill apa dua skill aja. Itu challenge-nya. Kalau misalnya kita ke produk dari arsitek, pasti teman-teman sudah tahu ya. Tapi bahkan bilang tadi one stop solution tuh. Kira-kira apa yang yang minimal teman-teman tahu nih? Oh, Mbak Eka nih bisnisnya arsitek, bisa menghandle ini. Mbak bisa silakan di sharing. Apa sih produk dan service yang ditawarkan? Kalau arsitek ini kita produk yang masih progresi untuk one stop solution. Jadi kalau untuk saat ini sih concernnya ke konsultan desain. Kita juga kadang ngambil konstruksi juga sih. Konstruksi saat ini sih kita masih ada partner juga sama kontraktor. Oke. Tapi kita ongoing progress tuh, kita yang handle semua timnya dari kita semua. Dan produk juga kita masih ada rekanan juga untuk produk. Jadi sementara ini kita masih teamwork sama beberapa Oke. Harapan ke depannya apa nih dari brand baru? Brand barunya sih harapannya spirit baru ya. Spirit baru, ya, oke. Terus lebih baik lagi sih, dan itu lagi dari filosofi namanya, kita berharap bisa jadi one stop solution untuk klien-klien kita. Oke, kan lumayan nih udah 8 tahun ya Mbak. Banyak teman-teman juga yang mungkin baru mulai bisnis kayak 2 tahun atau mungkin masih on off. Untuk bisa bertahan 8 tahun aja ini udah keren banget. Kira-kira tips yang Mbak dan suami jalanin ini mungkin bisa bisa saling melengkapi, nanti dari Mbak apa, dari suami apa. Tipsnya apa sih bisa tetap eksis di bisnis sebagai couplepreneur? Tipsnya apa? Tipsnya sih harus kayak tadi saya bilang, harus saling menghargai. Terima kasih untuk Mbak Eka yang sudah sharing. Jadi untuk teman-teman di komunitas Tangan di Atas Provinsi Bali, untuk daerah Denpasar, siapapun yang mau sharing nanti akan aku hubungin atau bisa menghubungi aku langsung dan bisa sharing perjalanan bisnisnya. Oke, terima kasih.